Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Saya mau sapa sekali lagi yang ada di ruangan dulu. Shalom, selamat malam. Shalom. Yang duduknya masih agak di belakang, mungkin boleh maju agak ke depan karena nanti siapa tahu teksnya kurang terlihat. Dan saya mau juga sapa yang di rumah, shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, sungguh kita pada malam hari ini mau kembali bersuka cita, kita mau kembali memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau bersatu hati atas setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Yang merasakan sukacita, mari kita bangkit berdiri karena kita akan semakin memuji Tuhan pada malam hari ini karena Tuhan sungguh sudah sangat baik kepada kita. Mari kita bersukacita dengan tari dan pujian. Bapak Ibu bisa nanti lihat di bagian depan, kita sama-sama mau bergerak menari bagi Tuhan. Amin. Kita bersama-sama katakan sukacita, sukacita bergelora dalam hati ini. Mari sama-sama bergerak, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup karena segala perbuatannya, karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, di hadapannya. Sekali lagi kita mau sama-sama bernyanyi. Sukacita, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup karena anugerahnya, anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, di hadapan. Sekali lagi kita mau semakin bersukacita dalam Tuhan, sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup karena segala perbuatan dan anugerahnya. Karena perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita. Sekali lagi gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, di hadapannya. Ada sukacita malam hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita boleh dong sapa teman di kanan kirinya. Yang belum kenal coba tanya siapa namanya dan katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, udah semua? Udah semua terberkati malam hari ini? Mari kita kembali tenangkan hati, kita boleh kembali duduk lagi. Kita mencari posisi yang paling nyaman. Kita mau kembali atur nafas kita. Dan membuka hati kita pada malam hari ini untuk sungguh mendengar suara Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa kita pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas setiap perbuatan-Mu Bapa dalam kehidupan kami.
atas setiap kasih setia-Mu Bapa dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Kau yang memberkati kami, Kau yang memberkati keluarga kami, Kau yang memberkati pekerjaan kami, dan Kau yang memberkati seluruh kehidupan kami, bahkan hal yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu ada bagi kami. Pada malam hari ini juga Bapa, kami mau sungguh datang dengan setiap kekurangan, kelemahan kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa Bapa, tapi Kau selamatkan lagi. Kau datang Bapa ke dalam hati kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, kami sungguh membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami manusia yang mudah jatuh dalam dosa Bapa. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap perbuatan kami yang mungkin masih menyakiti hati-Mu ya Bapa. Biar sungguh Bapa, hanya hadir-Mu yang kembali memenuhi hati kami pada malam hari ini. Setelah mungkin seharian ini kami melewati banyak halangan rintangan Bapa. Ada batu kerikil yang menghalangi jalan kami. Banyak orang yang menyakiti hati kami. Tapi kami mau kembali datang, merendahkan setiap diri kami Bapa, untuk kembali bertemu muka dengan Engkau. Untuk kembali menaruh setiap hati kami, kembali melekat bersama dengan-Mu. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, di dalam setiap kelemahan kami Bapa, di dalam setiap kekurangan kami. Kami masih mempunyai satu Allah yang setia, kami masih mempunyai satu Allah yang terus menyapa dengan lembut dan memanggil nama kami satu persatu. Mari dan datanglah. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sungguh Kaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit Bapa, sejauh langit dari bumi, kasih-Mu yang selamatkan. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, pergi
di ruangan kita kembali berdiri. Sejauh langit dari bumi, kita mau sungguh nyatakan kebesaran Tuhan, besarnya kasih-Mu, dan kita mau sungguh undang Tuhan hadir. Hati kami yang hidup menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan segenap hati kami mau nyatakannya Bapa. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, dan dengan setiap kerendahan hati kami Tuhan, kami mau terus memuji dan terus mau mengatakan Bapa, hanya Kau Allah kami, hanya Kau Bapa kami, Kau yang kami puji dan kami sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh
Bapa, seringkali mungkin kami lupa. Kami mempunyai Allah, kami mempunyai Tuhan yang besar, bahkan lebih besar daripada seluruh isi dunia ini. Seringkali kami kecewa, seringkali kami lelah Bapa. Tapi sungguh pada malam hari ini, dari hati kami masing-masing, kami mau mengajak Engkau Bapa untuk hadir, masuk ke dalam diri kami. Kami mau panggil nama-Mu Tuhan dalam hati kami. Yesus, 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 Yesus. Tuhan Yesus, datanglah dan penuhilah hati kami Bapa dengan setiap firman-Mu, dengan setiap pengajaran-Mu Bapa yang mau Kau sampaikan melalui Ibu Siska. Biar kiranya sungguh perkataan yang dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkannya Bapa boleh sungguh mendapatkan rema dan sungguh boleh mengubahkan hidup kami. Sungguh boleh membakar semangat kami Bapa menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang semakin siap dibentuk pahit dan manisnya Bapa dalam setiap apa yang mau Kau ajarkan dalam hidup kami ini. Biar kami boleh terima semuanya dengan pikiran terbuka, dengan hati yang terbuka. Karena kami sungguh mau Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di ruang Matius, di Gereja Santo Yusuf Cirebon dan juga di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan persatukan kita bersama. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Yudas. Ya. Terus terang, awalnya saya bingung ya mau mulai dari mana, semuanya seperti lembaran kertas putih ya. Namun ya saya cuma bisa berdoa dan ketika mendapat flyer ya saya lihat Tuhan berbicara melalui itu. Ada gambar, kita tahu gambarnya Yudas lagi mencium Tuhan Yesus ya. Kita tahu kejadiannya itu di Taman Getsemani. Nah, di situ lalu saya mulai ya, dan akhirnya menggores-goreskan ya, dan sepertinya Tuhan menuntun apa yang hendak Ia sampaikan melalui hambanya ini ya. Dan saat ini kita mungkin mengingat ya kisah ini, Yudas ya mencium Tuhan Yesus. Dan ini tentunya kita tahu ini adalah cium pengkhianatan. Ya, kalau kita tahu cium itu biasanya kan, kalau biasanya ya sebelum ada COVID itu kalau ketemu pasti cipika-cipiki ya. Terus ada lagi yang sampai cipika-cipikinya sampai 3 kali ya. Terus ada gitu anak kecil biasanya apa? Salim ya, cium tangan ya, seperti itu yang saya baca. Terus dan kita juga lihat di Tesalonika ya, bab 5 pokoknya Paulus itu di surat-suratnya itu dia banyak mengatakan cium kudus. Ya, cium kudus ya. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 26 ya, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Ya, lalu di Roma 16 ayat 16 dikatakan lagi, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya,
satu lagi deh. Banyak sekali ya. Kalau kita 2 Korintus 13 ayat 12 sampai 13 dikatakan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, jadi ciuman itu tanda kasih, ya, tanda cinta, ya, apalagi sepasang suami istri, ibu dan anak, ya, tanda kasih, tanda sayang, ya, tanda cinta. Dan juga kalau kita lihat, ya, di ritual keagamaan, kita ingat kalau Jumat Agung kita cium salib, ya, dulu ya cium salib. Kalau ada yang mau rosario buat tanda salib, lalu dicium salibnya. Lalu imam kalau mau misa juga altarnya dicium dulu, ya, ada relikwi di situ. Lalu firman Tuhan, ya, Alkitabnya, ya, benda-benda rohani dicium, ya, tanda tindakan suci, ya, bahwa itu barang-barang yang suci, ya. Tetapi Yudas sekali lagi itu adalah ciuman pengkhianatan, ya. Satu lagi, ya, ketika Kamis Putih deh, ya, Kamis Putih teladan Yesus itu saling membasuh kaki, saling mengasihi, saling melayani. Dan Paus Fransiskus, ya, setiap itu Kamis Putih pasti biasanya di penjara atau di rumah sakit, dia mencuci bahkan kaki orang yang berbeda keyakinan, ya, bahkan sampai dicium. Dan keluarga kami, ya, saya yakin mungkin ada beberapa keluarga juga yang mulai, ya, mengikuti juga Kamis Putih, ya, sudah di rumah kami saling membasuh kaki, ya, ibu dengan anak, ya, suami dengan istri, ya. Saat itu saya membasuh kaki anak-anak saya dan menciumnya, tanda saling mengasihi, ya, mengampuni, melayani, ya, mengikuti perintah Yesus. Dan kita buka sama-sama, ya, bisa Yohanes 12 ayat 4 sampai 8. Ya, kita akan buka-buka kitab suci, ya. Yohanes 12 ayat 4 sampai 8. Ini kisah Yesus, ya, diurapi, ya, oleh Maria di Betania. Kita tahu Yesus datang, terus Maria dengan minyak narwastu yang mahal, terus dia, ya, bahkan oleh rambutnya, ya, dicium, ya, kaki Yesus. Dan Yudas, ya, di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, ia memegang kas dan ia suka mengambil uang, mencuri. Ya. Lalu ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah, ya, wanita itu, ya, Maria itu, dia melakukan hal ini. Ya, ini adalah tindakan kasih, tindakan cinta mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dan di kitab Matius dan Markus bahkan dikatakan, ya, dikatakan bahwa, ya, Yudas mengatakan untuk apa pemborosan ini, ya. Di sini Yudas ini sudah mulai membuka celah, ya, dengan uang, ya, dia cinta uang dengan mamon, ya, dengan iblis. Kita lihat di Lukas 16 ayat 11 dan 13, ya, kita tahu bahwa setialah dalam perkara-perkara kecil, ya, Lukas 16 ayat 11 sampai dengan 13. Ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan,
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, tidak bisa mengabdi pada Allah dan Mamon. Ya, Allah harus nomor satu. Dan di sini Yudas sudah membuka celah. Ya, kita lihat di ayat berikutnya Lukas 22 ya, ayat 3 dan 6. Ya, Yudas, ya, perikop Yudas mengkhianati Yesus. Ya, karena Yudas sudah membuka celah, ya, mencintai uang, mencintai mamon. Ya, di sini ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, ya, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ya, ini kejadian ini disebut Spy Wednesday atau hari Rabu mata-mata, hari Rabu pengkhianatan. Dan kita buka lagi Matius 26 ayat 47 sampai 50. Ya, Yesus ditangkap. Nah, ini kejadiannya ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruhnya oleh imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini karena kepada mereka. Ya, orang yang akan kucium, ya, ini cium pengkhianatan, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman. Ya, Yesus masih mengatakan, hai teman, hai my friend, sahabatku. Ya, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, Yesus masih mengatakan, Yudas, sahabatku, ya, temanku, my friend. Seperti kita lihat Injil beberapa hari yang lalu, ya, Yohanes 15, itu tentang Yesus bahwa memberitahukan murid-muridnya, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ya, ya, tidak terkecuali Yudas, ya, engkau adalah temanku, sahabatku. Ya, Yudas, ya, yang kita tahu dia sedang memikirkan dirinya sendiri, ya, dia sedang egois, ya, selfishness, ya, dia mau mengeruk untungnya sendiri, ya. Dan kita tahu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ya, dia sedang mempersiapkan diri mau sacrifice, ya, mau menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Yesus sangat mengasihi dan mencintai sahabat-sahabatnya. Ya, Yudas hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Begitu egoisnya. Ya, Yohanes 15 ayat 13, ya, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, dan kita tahu, ya, kisah akhir Yudas, ya. Kita sama-sama buka lagi Matius 27 ayat 3 dan 5. Matius 27 ayat 3 dan 5. Ya, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka,
Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Ya, itu urusanmu sendiri. Ya. Di sini Yudas ya berada di tempat orang-orang yang malah menyalahkan dia, itu urusanmu sendiri, itu sendiri ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, dia sudah seperti kehilangan pengharapan, ya, putus asa. Ya, dia tidak percaya akan kerahiman Allah ya. Yudas saat itu dia memilih kematian. Dia memilih kematian, dia menggantung diri. Dan kalau kita ingat ya Injil hari ini ya bukan Injil ya, bacaan pertama hari ini Kisah 16 ayat 27 sampai 34. Ya, bagaimana Paulus dan Silas di penjara ya sedang berdoa ya memuji dan menyembah Tuhan seperti kita tadi, dan ada gempa bumi besar ya. Penjara itu terbuka semua ya. Dan kepala-kepala penjara yang sedang tidur itu bangun ya. Dan ketika bangun dia melihat ya semua penjara udah terbuka, dia kaget. Dia hampir seperti Yudas, dia hampir ya memilih kematian. Ya, kalau Yudas menggantung diri, dia langsung ya karena panik, dia putus asa, bagaimana ini? Dia menghunus pedang ingin membunuh dirinya sendiri ya. Kisah 16 27 sampai 34. Ya tuh. Ketika ayat 27 ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi di situ ada Paulus, ya ada Silas. Ya tidak seperti tadi Yudas sama yang orang-orang Filipi itu urusanmu sendiri, ya, kamu sendiri. Tapi Paulus, apa yang Paulus katakan? Di sini, ya Paulus berseru dengan suara nyaring, padahal jauh ya. Ya, dia melihat orang saudara, katanya jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, ya dengan gemetar dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, saat dia mulai hampir putus asa, apa yang harus aku perbuat? Ya, dia ada dalam lingkungan ya orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya ya. Paulus mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percayalah kepada kasih Tuhan, cinta Tuhan, pengampunan Tuhan, kerahiman Tuhan. Ya, kepala penjara pasti dia juga mempunyai banyak ya kesalahan ya, tapi percaya akan kasih, pengampunan dan kerahimannya. Bukan hanya itu saja, engkau dan seisi rumahmu ya akan selamat. Ya, ia memberitahukan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di dalam rumahnya, dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, percaya pada Tuhan, ya berpengharapan pada Tuhan. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dan kita tahu lagi ya, ada satu murid Yesus ya, yaitu Petrus ya. Kalau Yudas tadi mengkhianati Yesus, kalau Petrus kita sudah tahu ya menyangkal sebanyak 3 kali. Dan saat itu ayam berkokok ya, Petrus ya memandang Yesus ya, Yesus memandang Petrus tatapan ya, mata yang penuh kasih. Dan saat itu ya Petrus ya cuma bisa keluar dan dia menangis sesedih-sedihnya ya, wipes bitterly, pokoknya nangis ya luar biasa, dia menyesal ya, tetapi dia tidak kehilangan iman. Dia tetap percaya pada Tuhan karena ya mungkin saat itu dia ingat ya di Lukas 22
ayat 31 sampai 32. Ya. Saat itu Yesus pernah berkata kepada Petrus, ya, Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, di sini iblis udah mulai ini ya. Tetapi aku telah berdoa. Ya, Yesus berdoa untuk Petrus, untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, keluarlah, kuatkanlah, ya kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, iman Petrus kuat, tidak gugur. Dia penuh pengharapan Tuhan akan mengampuninya. Tuhan akan memberikan kerahimannya. Tuhan mengasihi dia kembali pada murid-murid, ya. Mungkin itu juga ada Bunda Maria, ya, menguatkan seperti Paulus dan Silas, ya, saling menguatkan, berdoa. Ya. Petrus, ya, yang penuh dengan pengharapan, dan Yudas yang putus asa. Dan Petrus yang memilih, ya, kehidupan untuk tetap hidup, ya, menguatkan saudara-saudaranya, ya, bahkan dia menjadi, ya, pewarta yang luar biasa Petrus, dan akhirnya dia menjadi martir juga, dan Yudas memilih kematian. Saya diingatkan tentang ini, gerakan pro-life, ya, mungkin kita sudah tahu ya, pro-life, mendukung kehidupan, ya, agama kita, agama Katolik sangat mendukung pro-life, ya, kehidupan, bahwa lahir, ya, sampai meninggal itu harus alami semuanya, ya, tidak ada suntik eutanasia, ya, tidak ada, ya, semuanya harus berjalan alami, hidup, ya, mati, semuanya alami, semuanya, ya, dari Tuhan, ya, waktunya Tuhan, ya, semuanya alami. Walaupun saat itu mungkin, ya, kalau kita tahu, ya, kisah Santo-Santa yang, ya, ketika dia sakit, ya, ketika menderita, mungkin di akhir hidupnya dia menyerahkan semua penderitaannya, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, ya, dan bahkan bisa juga dijadikan sebagai api penyucian di dunia ini, ya. Dan pro-life kita tahu, ya, tapi aborsi itu banyak sekali di mana-mana, ya. Gerakan pro-life ini terus, bahkan sampai suatu saat Santa Teresa dari Kalkuta pernah ditanya, ya, apakah sudah ada penemu kanker? Dan dia bilang mungkin sudah ada, tapi sudah diaborsi, ya. Jadi bagaimana? Dan ada satu kesaksian, ya, yaitu seorang komunis yang bernama Stojan Adasevic, ya. Dia seorang dokter dan dia melakukan praktek aborsi, ya, 48.000, ya, bahkan sehari bisa sampai 35. Ya, dan suatu saat dia, ya, mimpi buruk, selalu bangun keringat, ya, keringat. Dan ketika mimpi itu dia padang hijau, ada anak-anak kecil berjubah putih dari umur 4 sampai 24 tahun. Ya, tetapi begitu Stojan Adasevic itu muncul, anak-anak itu takut, ya, semuanya menjauhi. Ya, dan ada seorang berbaju hitam putih itu menatap dia. Ya, mimpinya sama terus, ya. Dan saat itu, ya, ternyata itu yang berbaju hitam putih itu seorang Dominikan, yaitu Santo Thomas Aquinas. Dia berkata kepada Stojan, apakah kamu tidak mau bertanya siapakah mereka itu? Siapa? Ya, anak-anak itu adalah bayi-bayi yang kau aborsi. Dan sejak saat itu dia berhenti. Ya, dia berhenti dan dia malah mendukung gerakan pro-life. Ya, dan setahun kemudian dia bermimpi kembali, ya, berjumpa dengan Santo Thomas Aquinas berjubah hitam putih itu, dan dia mengatakan, "You are my good friend." Ya, Santo Thomas Aquinas mengatakan, "Kamu temanku yang baik, ya, keep going, terus lanjutkan, ya, gerakan pro life, ya, pro kehidupan itu." Ya, bahkan dia juga bersama teman-temannya membuat film Silent Scream, ya. Ini juga untuk membantu gerakan, untuk mendukung gerakan pro kehidupan, ya, mendukung kehidupan. Kembali lagi ke Yudas, ya. Kalau kita mungkin jarang, ya, punya teman namanya Yudas. Kayaknya jarang, ya. Atau saudara ada yang namanya Yudas? Jarang, ya. Ini hampir tidak ada.
Ya, tapi saya ingat lagi bahasa Inggris Yudas itu adalah Jude. Nah, kalau Jude saya ada, ya saya ingat Jude Antoine, ya seorang pewarta juga yang tinggal di Malaysia, ya beberapa waktu juga pernah ke Indonesia. Dan tentunya Jude ini ya diambil dari Santo Yudas. Ya, karena ada Yudas yang lain. Ya, murid Yesus itu ada 2 Yudas, tetapi kadang sering terlupakan karena mungkin ya ingatnya Yudas Iskariot. Ya, padahal ada Jude Antoine, saudara Yakobus, Jude of James disebutnya. Jadi Yudas Tadeus ini artinya si pemberani, ya, yang berbesar hati, yang penuh kasih. Dan dia adalah kerabat, sepupu dari Tuhan Yesus. Ya, sangat dekat. Jadi dan ayahnya namanya Kleopas, dan Kleopas ini juga menjadi martir nantinya. Ibunya adalah Maria yang adalah sepupu Maria ibu Yesus. Ya, banyak Maria. Ya. Jadi itu Yudas Tadeus. Dan kita lihat ya mungkin di Yohanes 14 ayat 18 sampai 19. Yohanes 14, saat ini Yudas Tadeus ini bertanya kepada Yesus. Ya, sebelumnya Yesus berkata ya di ayat 18, di sini perikop menceritakan Yesus menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus, ya seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan Yesus mengatakan ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, nah, ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dua-dua Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ya, ia akan menuruti firman-Ku, Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan aku. Ya. Yesus terus mengatakan bahwa ya akan ada seorang penghibur yaitu Roh Kudus. Ya. Jangan kamu gelisah, jangan kamu gentar. Ya. Yesus ya menyatakan diri, kita tahu dia bangkit, ya dia naik dia menampakkan diri kepada para muridnya, ya karena kita tahu kerajaan Yesus bukanlah dari dunia ini, ya dari atas. Dan justru ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu tiba, ya justru Yesus ya yang mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, ya. Dan Yudas Tadeus salah satunya juga, ya menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar sukacita bahkan sampai ke Yudea, Samaria, Idumea, Suria, Mesopotamia, Suriah, ya Beirut, Edeso dan masih banyak lagi. Ya, dan kita tahu lambang Yudas Tadeus itu ada Roh Kudus di sini, ya. Roh Kudus yang menyertai dia selalu untuk mewartakan, ya, untuk menghasilkan buah. Dan ada satu, yaitu tuh Raja Abgar ya di Edesa. Raja itu sakit kusta. Dia sudah lama-lama menantikan Yesus karena dia tinggalnya jauh. Ya, dia terus menantikan. Dia sudah dengar cerita-ceritanya ya. Dan akhirnya ya Yudas Tadeus ya yang diutus juga ya murid-murid yang lain ke daerah yang lain dan akhirnya berjumpa dengan Raja Abgar ini ya di Edesa. Ya, dengan Roh Kudus, dengan Yesus yang dia bawa, yang Yesus yang dirindukan oleh Raja Abgar, ya, rindu untuk kesembuhan daripadanya dan Raja Abgar ini sembuh, pulih dari kustanya dan dia menjadi pengikut Kristus dan juga rakyatnya semua, ya, mengikuti Kristus. Ya, ada lambang ya Kristus, ya, ya dekat dengan hatinya dan juga lambang kemartirannya. Dia akhirnya menjadi martir, ya, di Persia bersama Simon dari Zelot.
Dan sebelumnya Yudas dan Bartolomeus, ya, murid Yesus juga. Kedua orang ini yang membawa ya Kristiani ke Armenia. Di situ ada 2 biara besar, yang satu biaranya Yudas Tadeus namanya di Iran Utara, dan satu biara Bartolomeus di Turki Tenggara. Ya, akhirnya para murid Kristus yang menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia, mewartakan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang ada, ya, yang menyertainya, yang menjadi penolongnya selalu. Dan jenazahnya sekarang ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Dan Santo Yudas Tadeus ini juga ya berdoa, ya biasanya ada novena yang tak pernah gagal, ya. Novena kasus-kasus yang mungkin sulit, ya, yang hampir membuat putus asa, ya. Kelihatannya tidak ada harapan. Ya, berdoa melalui Santo Yudas Tadeus. Nanti terakhir kita akan berdoa sama-sama. Dulu saya pernah ikut novenanya, ya. Saya lihat kertasnya lembaran, mungkin pernah lihat ya di gereja. Waktu itu di Bandung. Jadi doa nyalakan lilin 1 ya tiap hari, terus meninggalkan kertas itu. Ya, nanti kita akan doa sama-sama. Doa novena yang tak pernah gagal. Ya. Nanti saya akan nah, lanjut ya. Tanggal 15 Mei yang lalu ya di Vatikan kita mempunyai Santo Santa yang baru, ya 10 Santo Santa yang baru. Ya, saya akan tidak ceritakan semua. Salah satunya itu Charles de Foucault, ya namanya. Ya itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah tahu, pernah dengar kata-katanya, karena doanya ini ada di buku Puji Syukur, di buku Mada Bakti juga dulu ada ya, doa penyerahan. Ya, Charles de Foucault ini ditinggal kedua orang tuanya ketika usia 6 tahun, tinggal bersama kakeknya, lalu menjadi tentara. Ya, dia melupakan imannya, ya, tetapi ada kekosongan, ya, kekosongan di dalam hatinya, dan akhirnya dia kembali ke Prancis, ya, dia mulai dekat dengan orang-orang Kristiani, ya, mulai imannya kembali ditumbuhkan, ya, bersama dengan komunitas, ya, dan ya dialog batin dengan Allah. Dan akhirnya dia mengaku dosa. Ya, seperti tadi ya, bahwa kita selalu ada sakramen pengampunan dosa. Saat kita jatuh dalam dosa, ya, kita datang ya pada pastor, ya, justru di situ Tuhan Yesus sendiri ya yang memberikan pengampunannya, membebaskan, memulihkan, ya. Kerahiman Tuhan ada di pengakuan dosa. Nah, ini juga dilakukan oleh Charles de Foucault ya kepada Romo Houffelin, dan akhirnya dikatakan juga ditulis, dibilang pertobatannya adalah momen yang paling membahagiakan. Ya, dia katakan pertobatannya adalah momen yang paling membahagiakan, dan akhirnya dia mengikuti panggilan Allah, dia hidup membiara ya di Trapis. Dia melayani kaum miskin, ya. Dia beradorasi pada sakramen Maha Kudus, dan akhirnya dia menjadi martir. Ya, sebelum menjadi martir dia mengatakan alangkah indah dan bahagianya mati dianiaya. Ya. Luar biasa ya para martir ini ya, para santo-santa. Alangkah indahnya dan bahagianya mati dianiaya, dan dia dibuang ke parit bersama dengan 2 serdadu. Ya, dan setahun berikutnya temannya yaitu Jenderal Leperin, dia mencari jenazahnya, dan ternyata jenazahnya masih utuh dengan tulang belulang dari serdadu-serdadu tadi, dengan 2 serdadu. Ya, beberapa quotes-nya ya, kita harus berani mencintai di dunia yang tidak mengenal cara mencintai. Ya, ada lagi doa yang terbaik adalah doa yang di dalamnya ternyatakan kasih. Ada satu lagi kisah ya, mungkin pernah dengar ya, Father Donald Calloway. Ya, Father Donald Calloway, dia seorang Amerika ya, lahir di Michigan tahun 1972. Ya, saya lagi senang sekali mendengar ya kesaksian-kesaksian dan juga dari Father Donald Calloway ini.
ya. Di YouTube ada ya. Sebenarnya ada beberapa buku, tetapi bukunya belum ada yang bahasa Indonesia ya, masih. Dan conversionnya dia ada di buku No Turning Back ya. Mudah-mudahan nanti akan ada bahasa Indonesianya. Jadi Father Donald Calloway ini itu dia tinggal di dalam keluarga ya, ibunya orang Italia ya, broken home ya, akhirnya ibunya menikah lagi, dan keluarga itu bukan keluarga Katolik ya. Dan Father Donald Calloway ketika sudah remaja, dia hidup dalam pergaulan yang ya obat-obatan, ya narkoba, ya terus free sex, ya mencuri, ya musik-musik metal, ya memberontak, pemarah. Wah ini mirip kisahnya tuh seperti mirip Santa Monica dengan Santo Agustinus ya. Ya kata-kata kotor dan lain sebagainya, 2 kali direhab, ya keluar masuk penjara, sampai ayahnya waktu itu diutus ke Jepang, dia juga ke Jepang, di sana juga dia wah ya pokoknya hidupnya ya kacau kata dia, galau berantakan, tetapi di sini ada kehampaan. Walaupun dia pesta-pesta ya, tapi ada kehampaan, gelisah, bahkan membenci hidupnya dan ingin mengakhirinya. Ya, di situ ibunya mulai kenal dengan agama Katolik lewat ibu-ibu orang-orang dari Filipina. Ya, mulai ya ibunya ke gereja ya tiap minggu ya, dan akhirnya dibaptis, ayahnya juga, adiknya, dan tadi ke gereja tiap minggu, ke gereja jadi tiap hari. Ya pokoknya benar-benar reguler, dan terus berdoa untuk Donald Calloway ini. Nah, suatu saat dia tidak mau ikut pesta. Dia udah lagi pusing kayaknya ya, lagi. Dia duduk di rumah sendirian, terus dia lihat buku-buku. Dia pikir ambil National Geographic, dan ternyata buku itu adalah buku Ratu Damai, ya Bunda Maria mengunjungi Medjugorje. Dan di situ dia membaca ya sapaan lembut Bunda Maria yang juga merupakan ibunya, ya bundanya. Dia baca terus ya sampai semalam suntuk dia baca ya terus dia baca, dan akhirnya paginya dia bilang ke mamanya, dia ngomongnya juga cepat-cepat, dia ingin bertemu pastor. Wah, ibunya senang banget ya. Langsung akhirnya ketemu pastor. Tapi pastornya lagi mau misa, ini mau misa. Nah, ya, kamu duduk dulu ikut misa, gitu ya. Dia duduk aja, terus di situ dia mulai berkenalan dengan doa rosario lagi, karena sebelum misa itu banyak orang-orang Filipina, ya ibu-ibu orang Filipina doa rosario. Dia nggak ngerti apa ini. Nah, setelah itu dia ikut ya. Apa ini pastornya tadinya pakai jubah segala macam, dia kan baru pertama kali ikut misa, ya. Tapi ketika tubuh Kristus diangkat, ya. Itu seperti ada yang mengatakan worship, ya, sembah, menyembah, dan dia mulai menyembah, dia memandang, ya. Dan ketika begitu juga ketika darah Kristus, ya, sembah, ya, worship, ya, menyembah. Dan setelah itu dia ngobrol sama pastor, dia ngaku dosa, ya, dan pulang ke rumah dia buang semua obat-obatan, semua kaset-kaset metal, ya, terus buku-buku yang, ya, semua. Dan dia nangis berjam-jam dengan dia merasakan jamahan Tuhan. Dan saat itu juga dia seperti kayak ada pelepasan ya. Sepertinya iblis juga udah mulai ya. Dia mulai ngerasa takut. Dan saat itu dia teriak Mary, ya Maria. Ya, dia memanggil nama Ibu Maria, Bunda Maria. Memanggil teriak, dan akhirnya si iblis itu hilang. Dia merasa damai, dia merasa tenang. Ya. Tangisan tadi menjadi tangisan sukacita, dia seperti dipeluk ya. Dan saat itu dia mendengar ya suara ya Doni. Dia bilang jarang ada orang yang memanggil dia Doni kecuali ibunya ya namanya. Tapi dia tahu ini Bunda Maria. Doni, I am very happy. Saya sangat bahagia. Ya Bunda Maria sangat bahagia. Dan akhirnya tadinya SMA-nya juga drop out, akhirnya dia mulai lagi ya sekolah, dan akhirnya masuk biara ya seminaris, bahkan sekarang juga masuk di dalam ya rumah bunda yang dikandung tanpa noda ya organisasinya, dan juga berhubungan dengan hidup yang panggilan hidup religius ya, di mana ya dia juga ya hampir putus asa, tetapi dia menemukan kembali kerahiman Tuhan
ya, pengampunan Tuhan melalui Bunda Maria, ya. Ada banyak cara bagaimana Tuhan mau merangkul kita semua. Ya, saat ini mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita mau sama-sama doa penyerahan, ya. Doa yang ditulis oleh Charles de Foucault, yang mungkin tidak terlihat, ya, saya akan bacakan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Bapa, doa penyerahan. Bapa, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah atas diriku apa yang Kau kehendaki. Apapun yang Kau perbuat, aku bersyukur kepadamu. Aku siap untuk segalanya. Berilah hanya kehendak-Mu yang terlaksana dalam diriku dan dalam semua ciptaan. Itulah, ya Tuhan, yang kuharapkan, tiada yang lain. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, kepadamu kupersembahkan hidupku dengan segenap cinta yang membara dalam hatiku. Sebab aku mencintai-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, kuberikan diriku, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu tanpa syarat dan dengan kepercayaan tanpa batas, sebab Engkau adalah Bapakku. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam doa, ada satu yang terlupa, ya. Di Alkitab ini ada satu, ya, kitab yang isinya cuma satu bab sebelum kitab Wahyu, yaitu surat Yudas. Dan surat Yudas ini ditulis oleh Santo Yudas Tadeus. Ya, cuma satu bab, isinya 25 ayat. Ya, nanti malam bisa dibaca, ya. Saya akan bacakan sedikit, ya, dari Yudas, ya, bab 1 ayat yang 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita lanjut ke ayat yang ke-17. Ini adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nasihat-nasihat ini dibagi, ya, ke 4 bagian, ya. Yang pertama untuk berhati-hati. Ya. Ayat ke-17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dan ayat yang berikut tentang doa. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang berikutnya adalah tentang murah hati.
belas kasih kerahiman. Tunjukkanlah belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dan yang terakhir, di penutup adalah Allah yang dimuliakan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita jadikan lagu ini doa kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang maha baik. Kau sahabat yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Engkau memberikan kasih cinta yang begitu besar. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami belajar untuk kami kuat dalam iman, dalam pengharapan akan kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang penuh dengan pengampunan, dengan kerahiman. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa,
Kami mau datang pada sakramen kerahiman, sakramen pengampunan dosa. Kami sungguh mau terus hidup untuk-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Engkau. Mengikuti perintah-Mu, tinggal dalam kasih, mengasihi sesama, dan pergi mewartakan kasih-Mu itu Tuhan. Melalui perkataan, tindakan kami, dan menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Dan malam hari ini kami juga mau berdoa dengan perantaraan Santo Yudas Tadeus, Rasul-Mu yang amat suci. Rasul yang amat suci, Santo Yudas Tadeus, pelayan dan sahabat Yesus yang setia. Gereja semesta menghormati dan memohon kepadamu sebagai penolong dari masalah-masalah yang tampaknya tidak ada harapannya. Hal-hal yang tidak ada jalan keluarnya. Doakanlah kami, karena kami merasa sendirian dan tidak mempunyai penolong. Kami mohon padamu, gunakanlah kekuatan khusus yang diberikan kepadamu untuk memberikan pada kami bantuan nyata dan sesegera mungkin di saat kami merasa bahwa bantuan itu hampir tidak ada. Dampingilah kami dengan kebutuhan kami yang mendesak ini, sehingga kami boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas semua kebutuhan kami, masalah dan penderitaan kami khususnya. Kita boleh sebutkan permohonan-permohonan kita di dalam keheningan, di dalam hati. Dan sehingga kami akan memuji Tuhan bersamamu dan semua orang yang terpilih selamanya. Kami berjanji, oh Santo Yudas Tadeus, untuk selalu mengingat bantuan besar ini, untuk selalu menghormatimu sebagai rasul yang istimewa dan perkasa, untuk meningkatkan devosi kepadamu. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus selalu dihormati dan dicintai di seluruh tabernakel sampai akhir zaman. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus dihormati dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Santo Yudas Tadeus, doakanlah kami dan dengarkanlah doa kami. Terberkatilah hati kudus Yesus. Terberkatilah hati Maria yang tak bernoda. Terberkatilah Santo Yudas Tadeus di seluruh bumi dan selalu di sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, hari ini tanggal 24 Mei kami juga teringat akan hari doa untuk gereja-gereja di China. Bunda Maria dari Seshan, peliharalah semua orang di China agar tetap percaya, berharap, dan mencintai di tengah pencobaan hidup sehari-hari. Semoga mereka tidak pernah takut berbicara tentang Yesus kepada dunia dan tentang dunia kepada Yesus. Pada patung yang memandang ke seluruh gua, Engkau meninggikan putramu, mempersembahkan dia kepada dunia dengan tangan terbuka dalam sikap cinta. Bantulah umat Katolik agar dapat menjadi saksi sejati tentang cinta, tetap bersatu dengan Petrus, batu dasar di atasnya. Gereja didirikan, Bunda China
dan seluruh Asia, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siska untuk pewartaannya pada malam hari ini. Dan kita kembali diingatkan bagaimana kita hidup ini penuh dengan pilihan. Apakah kita mau menjadi seorang Yudas Iskariot atau apakah kita mau menjadi seperti seorang Yudas Tadeus, pengikut Kristus. Dan setelah menerima berkat firman, mari kita bersama-sama kita juga memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan kita bersama-sama juga menaikkan sebuah pujian bahwa sungguh berkat Tuhan, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Terberkati pada malam hari ini, amin. Dan apakah ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Boleh? Shalom. Shalom. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede, usia saya 55 tahun. Di sini saya ingin sedikit bersaksi, ya bukan bersaksi ya, sharing gitu. 3 tahun yang lalu, saya punya 2 anak. Nah, anak perempuan saya tuh, dia bercita-cita menjadi tour guide, karena dia senang jalan-jalan gitu. Nah, akhirnya dia setelah ujian, dia bilang sama saya, "Mami, aku ingin kuliah." "Oh iya, ya udah," saya bilang. "Aku ingin jadi tour guide," katanya gitu. "Ya udah." Saya hanya saat itu hanya ya udah gitu. Nah, dia cari-cari sendiri. Nah, setelah itu dia cari brosur, akhirnya keluar tuh brosurnya, Trisakti. Saya nggak kepikir waktu itu. Akhirnya saya buka, "Nih aku udah dapet nih," katanya. "Oke, lihat." Begitu saya dibuka, pusing kepala saya. Angka yang luar biasa, dan saya tidak punya tabungan sama sekali. Nah, saya tidak mungkin mematikan cita-cita anak saya gitu. Jadi di hadapan dia saya bilang, "Oh ya udah, nggak apa-apa," saya bilang. "Di sini ngomong nggak apa-apa, di sini bergelut." Uang dari mana saya segitu? Waktu itu 49 sekian, 50 aja. Saya pusing banget. "Terus gimana, Mi?" "Ya udah kamu jalan-jalan aja," saya bilang. "Nggak apa-apa,
cari apa untuk daftar gitu tuh. Oke, dia daftar. Nah, setelah daftar dia bilang, ini bagaimana? Terus saya bilang gini, udah gini aja, kamu mau kuliah kan, kamu punya Tuhan, serahkan semua aja. Saya bisa bicara begitu tapi hati saya enggak. Ya udah kata gitu. Akhirnya 2-3 hari kemudian dia bilang, ini harus dibayar dalam tempo 1 minggu. Oke, saya bilang. Terus udah gitu, ya udah. Nah, saya bicara dengan keluarga besar saya dan saya tidak punya tabungan saat itu. Ya udahlah. Nah, ketika saya sedang diem aja, hati saya punya kitab suci segala macam. Kitab suci saya itu bersih banget. Kalau mau dibuka juga, aduh, dirempetin pakai air karena saya tidak bisa baca gitu, nggak biasa. Kitab suci ada, semua ada di situ. Ketika saya sedang tidur, hati saya ngomong, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka dia akan memelihara kamu. Saya bangun, maksudnya apa ya? Udahlah, saya tidur lagi. Terus itu terngiang-ngiang terus. Jadi akhirnya saya ambil lilin, saya berdoa, saya nangis di situ sama Tuhan. Saya bilang, anak saya mau sekolah Tuhan, tapi saya tidak punya uang 1 ser pun. Saya serahin aja semua. Begitu selesai amin, hati saya tuh tenang, damai gitu. Nah udah 2 hari menjelang administrasi harus diselesaikan, saya tidak terpikir, bingung gitu. Saya bilang sama anak saya, udah gini aja, kalau kamu mau sekolah di situ seizin Tuhan, maka Tuhan semua akan buka jalan. Kamu tenang aja udah. Dan hati saya pun tentram. Udah 2 hari menjelang selesai administrasi, itu saya punya rumah kontrakan papi saya kan. Itu tadinya orang yang nempatin itu udah putus gitu. Tahun ini aku nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa saya bilang. 2 hari menjelang itu kakak saya telepon, Dek, itu rumah mau diperpanjang. Puji Tuhan saya bilang. Dan lebih puji Tuhannya lagi, hak-hak kakak saya itu diberikan sama saya. Kamu kan lebih perlu, ambil. Wah, sudah saya bilang, Vin, tuh kan, Mami udah bilang semua kalau seizin Tuhan itu dipermudah semua. Akhirnya kita bayar tuh, 1 masalah selesai. Masalah lain, kos, cari kos. Tahu sendiri kalau di Jakarta susah, bukan susah, mahal. Itu semua sudah diputerin. Nggak ada yang namanya kos 1 juta, 1,5 juta, nggak ada. 2,5 juta, 2,9. Saya pusing lagi. Udahlah gini aja kata saya. Udah tenang aja, tenang saya bilang. Dan anak saya tuh nurut gitu tuh. Udah tenang aja. Nah memang saya punya saudara di Jakarta, cuman jauh kan. Udah kamu diam aja udah. Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kamu. Itu saya ngomong begitu, tapi hati saya damai gitu tuh. Nah, anak saya tuh keliling kan. Ini 1 rumah udah diputerin nih berapa kali. Udah diputerin. Ya udah pulang aja deh, besok lagi saya bilang. Terakhir dia mau pulang, pintu gerbangnya buka. Terima kos Putri. Iseng dia masuk, pasti mahal kata dia. Udah kata saudara saya tuh, udah cari aja. Masuk aja kamu. Udah akhirnya masuk kan. Bu, punten ini tanya-tanya, hanya 1 yang kosong dan itu harganya berapa? 1 juta. Puji Tuhan saya bilang, sampai akhirnya anak saya kuliah itu tidak pernah naik itu. Nah, jadi saya bilang, makanya segala sesuatu kalau Tuhan sudah menghendaki itu selalu ada jalan gitu. Jadi kita nggak usah pusing kata saya tuh. Oke, nah sekarang dia mau PKL ya. Tadinya udah tutup tuh. Cari-cari udah tutup semua. Aku gimana ini? Udah, tenang aja, udah tenang kata saya tuh. Dan saya mengatakan tenang itu ya tenang hati sayanya. Enggak gimana gitu tuh. Tuhan udah sediain saya bilang. Ya udah dia bilang. Tanggal 17 Januari harusnya dia PKL gitu. Semua di Jakarta pada tutup semua karena kan Covid. Oke, pulang ke Cirebon. Saya daftar ke hotel ini, Grage. Hotel Grage mau, tapi harus ada surat dari Trisaktinya bahwa memang ini anak itu. Trisakti tidak mau karena tidak ada bekerja sama dengan Grage Hotel. Wah, dia bilang udah jangan pusing. Dan saya doa, Tuhan
saya serahin semuanya ke dalam tanganmu. Terserahlah, kata saya tuh. Itu tanggal 17 ya. Bali sudah tutup semua. Dinas pariwisata sudah tutup semua. Wah, udah biarin, ya udahlah, kalau enggak itu ya udah, ngulang lagi nggak apa-apa, saya bilang. Tapi saya berdoa gitu tuh. Berdoanya ya benar-benar berdoa. Akhirnya 17 harusnya mulai, 15 Trisakti menghubungin anak saya bahwa Dinas Pariwisata Bali dibuka kembali. Nah, akhirnya udah kan. Udah dia berangkat. 15 siap-siap berangkat. Masalah kosnya dia cari-cari. Wah, tahu sendiri Bali bagaimana. Ada yang 2,5 juta, aduh saya pusing. Udah dah, berangkat aja. Akhirnya berangkat. Dapat cuma 1,5 juta. Itu deket banget jaraknya dari tempat dia kerja. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan, kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan pasti akan buka jalan gitu. Tapi kalau Tuhannya enggak bilang enggak bisa, ya sampai kapanpun ya kita usaha gimana pun tidak akan ini. Makanya dari situ saya akan share, ya maksudnya saya aja iman saya tuh enggak, tadinya ya tomat lah, kadang tobat, kadang kumat, tapi banyak kumatnya gitu. Ke gereja juga enggak, tapi Tuhan selalu mendengar doa kita gitu. Jadi apalagi orang yang berdoa sungguh-sungguh. Nah, di sini saya ya puji Tuhan banget lah, Tuhan sudah menjamah hati saya gitu. Nah, saat ini saya sudah serahin semua deh, maksudnya apapun, kesulitan apapun. Jadi ya sudah damai hati sayanya tuh. Jadi enggak dulunya kan di sini tenang, di sininya apa ya? Jadi kayak wah masih cari-cari, sekarang enggak, terserah aja lah gitu tuh. Semua juga akan ada yang ngatur. Akhirnya ya sudah berjalan ini, tinggal 1 tahun lagi udah lulus gitu tuh. Nah, ini bulan Juni nanti dia balik ke sini. Terus dia senang, iya Mih, ya oke. Makanya kamu harus berdoa dan percaya. Jangan hanya doanya aja nggak percaya gitu. Makanya iman harus ya dikuatin gitu tuh. Nah, itu aja sih sharing saya. Terima kasih Bu Dede. Apakah ada lagi yang mau? Boleh. Saya mau memberikan kesaksian. Waktu tanggal 13 Mei, hari Jumat, saya pulang ke rumah sudah 7:30 malam karena ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Saya pulang ke rumah, begitu masuk blok, biasanya tetangga saya yang sebelah kanan pada punya mobil, jadi mobilnya taruh di luar dulu, nanti malam baru dimasukin karena tempat sampai. Saya begitu buka pintu besi atau saya masuk ke rumah, kunci tuh dicetak-cetak nggak bisa buka, macet. Waduh, dalam hati saya, gimana ini kunci macet, kan lampu belum nyalain, masih gelap di luar. Jadi saya mau nyoba minta tolong anak saya. Saya HP ke anak saya nggak diangkat-angkat. Saya HP ke cucu saya, Sela. Ada apa Mak? Mak tuh udah sampai rumah, buka pintu nggak bisa kuncinya macet. Mama ada di mana? Mama ada di jalan. Nanti jemput Ela, tapi jam 9 lah baru pulang karena ini masih latihan. Nanti Sabtu mau pentas sih. Saya lihat keluar nggak ada orang lewat. Maksudnya saya tuh hanya memikirkan minta pertolongan sama orang. Tapi waktu saya mikirin nggak ada orang yang bisa mintain tolong, tiba-tiba di telinga saya tuh ada yang bisikin, ada satu sobatku yang setia. Oh iya ya, saya tuh, Tuhan Yesus adalah sobat saya yang setia. Jadi saya kembali lagi ke pintu. Dalam nama Tuhan Yesus, itu pintu langsung bisa buka. Lah, sampai saya tuh, oh iya ya, Tuhan Engkaulah andalanku. Padahal setiap hari jam 3 saya doa bersama di Zoom, Yesus adalah andalanku. Setiap itu dinyanyikan lagu itu. Jadi sekarang, oh Tuhan, Engkaulah andalanku, betul-betul andalan aku. Dikala aku susah, dikala aku sendirian, Tuhan Yesus menolong saya. Jadi tidak mengandalkan orang. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yop atas sharingnya. Sungguh banyak ya cara Tuhan untuk menolong kita, memberikan kita
banyak cara untuk melewati setiap persoalan hidup ini. Dan untuk minggu depan kita akan kembali lagi bertemu dengan pewarta Ibu Meiti dari Jakarta dengan tema Maria. Jangan lupa datang lagi, ajak teman, ajak saudara untuk dapat bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan setiap firman-Nya Tuhan. Amin. Mari saat ini kita juga mau bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau persekutuan doa kami pada malam hari ini telah selesai. Biar kiranya Bapa yang terus berkati kehidupan kami agar boleh sungguh menjadi perpanjangan tangan-Mu, dan biar kiranya juga Bapa yang pakai kami untuk boleh selalu menjadi pelayan-Mu yang setia Bapa. Kami juga mau berdoa khususnya untuk saudari kami, saudari Yuce yang hari ini berulang tahun. Biar kiranya Kau curahkan kasih rahmat-Mu atas dirinya, atas keluarganya, atas setiap pekerjaannya, supaya dimanapun ia Kau tempatkan, sungguh kasih-Mu nyata melalui dia. Dan kami percaya Kau juga yang menaruh setiap berkat-Mu yang cukup dalam kehidupan saudari kami, saudari Yuce. Dan kami juga mau berdoa untuk saudari Fitri dan saudara Daniel yang Kau pertemukan Tuhan dalam setiap cara-Mu yang paling ajaib. Kami percaya Kau yang pertemukan mereka dan Kau yang akan satukan juga mereka ya Bapa. Kami mau berdoa agar setiap persiapan dalam pernikahannya hari Sabtu besok boleh sungguh berjalan dengan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Kami percaya Bapa, berkat-Mu turun atas mereka berdua, dan kami percaya Kau yang akan satukan mereka dalam pernikahan kudus di depan altar-Mu. Biar Kau yang berkati kehidupan mereka sebelum dan setelah pernikahan, biar sungguh menjadi keluarga kudus Nazaret. Dan bagi kami Bapa, biar setelah kami pulang dari persekutuan doa ini, kami boleh sungguh membawa sukacita damai juga bagi keluarga kami masing-masing. Dan ajar kami Bapa, bentuk hati kami selalu untuk tetap setia melayani-Mu dimanapun kami Kau tempatkan. Biar setiap kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kembali, kita mau sama-sama nyatakan seperti Bunda Maria, kita juga mau setia mengikuti Yesus.
Terima kasih.